Nah, kita akan membahas tentang makhluk hidup yang dimana yang dimaksud dengan makhluk hidup itu merupakan makhluk yang dapat bergerak dan melakukan berbagai aktivitas. Nah, yang terdiri ke dalam makhluk hidup itu adalah seperti nomor satu itu ada manusia. Nah, contohnya itu seperti yang ada pada gambar dan sama juga seperti kita. Yang kedua ada hewan, contohnya itu seperti kelinci. Dan yang terakhir ada tumbuhan. Ini merupakan gambaran tumbuhan ya adik-adik. Nah, kita masuk ke dalam perbedaan makhluk hidup dengan benda mati. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam makhluk hidup. Yang dimaksud dengan ciri-ciri dari makhluk hidup yang membedakan dengan benda mati yaitu bernafas, bergerak, membutuhkan nutrisi, peka terhadap rangsangan, berproduksi, beradaptasi, mengeluarkan zat sisa, dan mengalami metabolisme. Sedangkan pada benda mati itu biasanya yang pertama itu ada tidak dapat bergerak dengan sendirinya, tidak dapat bernafas, tidak membutuhkan makanan dan minuman, tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak memiliki kepekaan terhadap rangsangan, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak dapat beradaptasi, tidak memiliki nyawa, dan tidak melakukan metabolisme. Nah, kita masuk ke dalam kebutuhan makhluk hidup. Yang pertama itu ada makanan, air, udara, dan matahari. Nah, dan yang terakhir itu kita akan membahas tentang penggolongan makhluk hidup. Yang pertama itu ada pada penggolongan hewan. Berdasarkan tempat tinggal atau tempat hidup, hewan itu ada hidup di darat seperti kelinci, hewan yang hidup di air seperti ikan, dan hewan yang hidup di darat dan di air itu seperti buaya. Berdasarkan cara bergerak itu ada yang pertama berjalan seperti kucing, terbang seperti kupu-kupu, merayap itu seperti ular, berenang itu seperti ikan, dan yang terakhir melompat itu seperti kelinci. Kita lanjut ke dalam penggolongan tumbuhan. Yang pertama itu berdasarkan tempat hidupnya, ada di darat yaitu seperti kelapa, dan di air itu seperti eceng gondok. Kita lanjut berdasarkan bentuk akar. Yang pertama itu akar tunggang, kita dapat lihat contohnya, dan kedua itu akar serabut. Begini adik-adik. Nah, di sini ada soal latihan. Kita dapat mengerjakannya soal latihan ini apabila adik-adik semua mengamati tadi semua yang kakak ajarin ya adik-adik. Silahkan dikerjakan. Terima kasih.